Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga telah tercurahkan kepada baginda junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Idul Adha. Saya dari Universitas Islam Darussalam UID Ciamis, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 Fakultas Rasuluddin dan Studi Agama. Pada kesempatan kali ini yaitu pada mata kuliah Manahij Mufassirin. Insyaallah pada video kali ini akan membahas berkenaan tentang kitab tafsir Jalalain yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asyuyuti. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama. Poin pertama ada biografi beliau. Pertama, nama lengkap Jalaluddin Abu Al-Fadl Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Mahalli. Beliau lahir pada 1441 Masehi atau 843 Hijriah di Mahalla, Mesir, dan wafat pada tahun 1459 Masehi atau juga 864 Hijriah di Kairo, Mesir. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Asyuyuti adalah dua ulama besar dalam tradisi Islam yang dikenal luas sebagai penulis tafsir Al-Jalalain. Salah satu tafsir yang sangat populer dan banyak dipelajari oleh umat Islam hingga saat ini. Keduanya berperan besar dalam perkembangan ilmu tafsir dan karya mereka telah memberikan pengaruh yang besar dalam pemahaman Al-Quran. Baiklah, sedikit poin kedua, lanjut. Poin kedua itu berkenaan dengan deskripsi dan keunggulan kitab tafsir Al-Jalalain. Merupakan karya yang sangat penting dalam dunia tafsir dan struktur penulisannya yang dimulai oleh Imam Al-Mahalli dan diselesaikan oleh Imam Asyuyuti menjadikannya karya yang sangat berharga. Keunggulan utama kitab ini adalah sifatnya yang ringkas dan mudah dipahami. Ini keunggulannya, ringkas dan mudah dipahami, serta kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tanpa membuat pembacanya merasa kesulitan, lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, tafsir ini tetap menjadi referensi yang utama di pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam di seluruh dunia. Poin selanjutnya itu berkenaan tentang metodologi penafsiran dalam tafsir Al-Jalalain. Metodologi penafsiran tafsir Al-Jalalain menggunakan pendekatan ijmali yang global dan singkat sehingga mudah dipahami oleh umat Islam dari berbagai latar belakang tanpa mengurangi kedalaman dan kejelasan makna. Tafsir ini mengacu pada Al-Quran, hadis, dan tafsir ulama salaf sebagai sumber rujukan utama, serta menggunakan prinsip-prinsip bahasa Arab dan balaghah untuk memastikan bahwa penafsiran yang diberikan tetap sesuai dengan konteks dan makna yang benar. Pendekatan ini menjadikan tafsir Al-Jalalain sebagai tafsir yang sangat populer, terutama di kalangan pesantren karena sifatnya yang praktis dan mudah diakses. Itu mengenai tentang metodologi. Selanjutnya, corak penafsiran. Poin selanjutnya, corak penafsiran. Tafsir yang sangat efektif dan dalam memudahkan pembaca memahami makna ayat Al-Quran dengan corak lughawi, corak lughawi yang sederhana dan jelas. Yang kedua, corak fikih yang menyentuh hukum-hukum dasar Islam, serta kesederhanaan dalam penyampaian makna. Kitab ini memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh orang awam hingga para pelajar. Dengan pendekatan yang ringkas dan langsung, tafsir Jalalain memungkinkan para pembaca untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran tanpa kesulitan yang berlebihan, menjadikannya salah satu tafsir yang paling banyak dipelajari
dan diminati di dunia Islam. Baiklah, poin selanjutnya karakteristik. Tafsir Al-Jalalain merupakan karya tafsir yang sangat dihargai atau karena kesederhanaan bahasa ya yang digunakan, kepadatan makna yang disampaikan, dan relevansinya yang tinggi di kalangan santri dan umat Islam. Keunggulannya dalam cara menyampaikan pemahaman yang jelas dan langsung kepada pembaca tanpa kerumitan. Namun seperti halnya karya lainnya, kitab ini tidak luput dari kritik, terutama karena ringkasannya yang terkadang terlalu singkat dan tidak cukup mendalam dalam menjelaskan konteks historis atau berbagai pendapat ulama. Meskipun demikian, tafsir Al-Jalalain tetap menjadi tafsir yang sangat bermanfaat, terutama dalam memberikan pemahaman dasar tentang Al-Quran dengan cara yang mudah dan efektif. Berikutnya contoh penafsiran dari tafsir Al-Jalalain, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang menjelaskan tentang kewajiban puasa. Ya, fokus pada tujuan utama. Tafsir Al-Jalalain menekankan bahwa tujuan utama dari puasa adalah untuk mencapai takwa, yaitu ketaatan dan kesadaran spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi inti dari pemahaman ibadah ini. Dengan penyampaian yang sangat sederhana dan langsung, tafsir Al-Jalalain membuat pembaca atau para pendengar dengan cepat menangkap makna dari ayat tersebut tanpa harus mengandalkan penjelasan yang panjang atau rumit. Tafsir ini sangat cocok untuk mereka yang baru memulai memahami Al-Quran maupun bagi mereka yang mencari penjelasan yang mudah dan efisien. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.